Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di hari Minggu ini kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Oleh karena itu, jemaat kami yang di dalam rumah maupun di dalam rumah Tuhan, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya ke hadapan Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah Allah memelihara umat-Nya. Marilah kita bernyanyi. Hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuji akan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan dan Rajaku, dengarkan aku hambamu. Di hadapan-Mu ku mengaku dan menyesali dosaku. Selamatkanlah roh jiwaku dengan darah-Mu yang kudus. Tanganku bergelimang dosa, begitu juga hatiku. Baik mata, tubuh, serta jiwa tak layak di hadapan-Mu. Kuduskan aku, Tuhanku, dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Orang percaya kepada Tuhan pasti bahagia damai hidupnya di bumi ini di surga kelak bahagia selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 6 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 35. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Kami akan membacakan warta untuk kita di minggu ini. Kami bacakan dalam bahasa Batak. Tikting maragam. Na perjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion ima diramoti debatado bangsona. Allah memelihara umatnya. Napa duahon torop ni par minggu na salpu boima taida. Napa tuluhon pertanyaan di hari Rabu tanggal 20 Juli 2021 pukul 10 siang Wik estomihi nama jabui etambunan borus barani pakobasion nasida persembahan Maranata TH simbolon boru barimbing pakobasion nasida ukur suhu Betesda has limbong boru tambunan pakobasion nasida doa menang tangiang pangudianon Dewik eksaudi sidabutar borus hombing nahinan pakobasion nasida penerima tamu. Catatan khusus nama kobasi tangyang pangudianon sian ruas nihuria asadohot ma pertanyaan di bagas joro. Napau paton permingguan huria. Khobar tu peraturan pemerintah Republik Indonesia dohot peraturan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dohot surat sian pimpinan HKBP Distrik 20 Deboskap ima patupahon PPKM manang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ala situasi COVID-19 naung zona merah Pontianakon. Alanii huriata HKBP Jeruju toktong dope patupahon parmingguon di hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2020 di Patupa pukul 10.30 WIB jala Taihuton ma marhitel live streaming di YouTube HKBP Jeruju Pontianak. Suang songonima nang partangyangan. Napalimahon sibuanon di Tangyang jemaat na terjangkit COVID-19 ima keluarga amang jemar paung nang boru-aruan dohot yana konasida keluarga S sitorus inang boru simangunsong keluarga A sinaga boru manik amang S nababan amang HB Banjarnahor jala yana kota yang tibur menurung dalam pemulihan. Nomor 6, Gerakan Peduli Jemaat Isolasi Mandiri.
Hobar tu rapot parhalado tanggal sia Juli 2020 sada patu paun ni huriat tama gerakan peduli jemaat isolasi mandiri. Alani i pinangidoma tusude jemaat ni HKBP Jerujuon asa mendukung ulauni marhite-hite sumbangan spontanitas. Boi mai tapasahat marhite pelean di parmingguon di bagas tabe. Napa pituhon hasahatan ni pelean. Hobar tu situasi kondisi pandemi di patu pahuriat tama hasahatan ni pelean marhite nomor rekening huria ima, nomor rekening sada sia 2 sada 04 walu sia pitu walu ima di Bank Kalbar atas nama Gereja HKBP Jeruju. Jalaboido tapasaha songona somal tu situa wik tabe. Khusus tu nama ngirim tu nomor rekeningi asa dipaboa ma marhite WA tu situa wik tabe manang tu grup wik. Jala unang lupa masa gihon peleani tuhuria pembangunan pusat dana pensiun dohot gerakan peduli COVID-10 sia. Napa waluhon stimulus hobar tu program ni huriata asa tapa botohoma ruas ni huriata nama dapot ranking sada saha tu ranking tolu ima yana kota kelas sada saha tu kelas onom SD. Jala di fotokopi ma rapot ni anak kotai di pasaha tu parhalado wik. Napa siahon rapot parhalado. Rapot parhalado HKBP Jeruju dohot HKBP Sikem di hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 sada pukul 10 sia wib manang pukul 7 bodari patu paun ni huriat tama rapot parhalado sa resort Jeruju ima nang neng si resmi honot terdope ima lau pembentukan parhalado resort asa Roma hita madohotisa. Mangihut nomor 10 hari ulang tahun Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dot pernikahan tusude ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal 25 Juli saha tu tanggal 31 Juli 2020 sada jalanat pembimbing tersurat di Pesalmen bidu 50 ayat 20 tolu tajaha bemai namangihu tikting parhepengon boima tajaha di lembar tikting na adong di ganup hita jala adong disi adong tersurat saldo minggu sadarion 70 sia juta sia 134.000 seharusnya 76 juta sia 124.000 rupiah. Mulotung adong nahurang lebih di tikting parhepengoni boima tapasahat tu akparhalado. Songonima tikting pakobasion parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan nanaing si hobasan tu minggu naroon. Mau liate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tuhuriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asa ture merdalan bain sangap di goar ni tuhatta mau liate. Yesus masukkan salibnya bersama Tuhan Yesus.
Dengarkan panggilannya, melawan seteru. Ikuti perintahnya, melawan dosamu. Bersama dengan Tuhan menghadang musuhmu. Percayalah selalu kepada Tuhanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayat 44. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan ratusan orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu yang ketiga kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena masa pandemi yang sulit untuk beribadah secara tatap muka atau berjumpa di tengah-tengah gereja. Melalui persekutuan kita walaupun dengan cara live streaming, kita dikuatkan Tuhan supaya mengamini bahwa Allah masih dan terus memelihara hidup kita. Mungkin ada merefleksikan di dalam hidupnya ketika masa pandemi saat ini. Ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dipelihara Tuhan? Kenapa hidup saya harus kena dengan COVID-19 ini? Dan mungkin dengan susahnya perekonomian saat ini, ada beberapa orang yang menarik ke dirinya, di mana pemeliharaan Tuhan? Di dia do padangonion ni Tuhani. Mungkin beberapa orang berpikir demikian. Tetapi melalui firman Tuhan ini juga mengatakan kepada kita
bagaimanakah kamu menghadapi kesulitan atau penderitaan yang kau alami saat ini? Melalui firman Tuhan, yaitu Elisa dan seorang tadi dari Baal Salisa membawa makanan ke abdi Allah, yaitu dengan 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Mengapa seperti itu? Karena di masa itu terjadi kelaparan di daerah Gilgal, di daerah mereka sendiri. Terjadi gagal panen, terjadi hukuman di tengah-tengah mereka bahwa mereka akan mengalami kelaparan, akan mengalami kegagalan panen. Mereka rasa lapar, mereka merasa sulit di dalam kehidupannya. Di dalam situasi demikian, kita diajari bagaimana kita menghadapi itu. Bagaimana Anda dan saya menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lapar, ketika kita susah, ketika kita menderita, karena mungkin dengan penyakit yang lain, karena mungkin dengan situasi pandemi saat ini. Bagaimana Anda dan bagaimana kita menghadapi ini? Firman Tuhan mengajar kita menghadapi hal ini. Kita yakin Tuhan akan menyertai hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan pertolongan orang. Dengan cara bagaimana? Dengan inisiatif orang. Bukan seperti mujizat didoakan langsung sembuh. Tetapi dengan inisiatif Allah menolong manusia itu, orang percaya itu dengan orang lain. Kita melihat Allah memakai seorang dari Baal Salisa datang menghadap Elisa dan murid-muridnya, para pelayan-pelayan lainnya, membawa makanan. Jadi membawa sesuatu di dalam kehidupan mereka. Itu artinya dalam menghadapi pandemi saat ini, kita mungkin akan dipakai Allah menolong orang yang kesusahan. Kita mungkin akan dipakai Tuhan untuk memberi orang makan, memberi orang yang susah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita masih sehat sekarang ini, kita dipakai untuk membuat orang termotivasi untuk sehat. Ketika kita masih makan saat ini, Tuhan mau menginginkan kita supaya memberi orang juga makan sebagian daripada yang kita makan. Tuhan juga mau menginginkan kita berbagi bagi orang lain, memberi kehidupan bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini yang pertama mengingatkan kita, mari berbagi di saat kesusahan. Mari berbagi di saat situasi pandemi saat ini. Berbagai apapun itu. Berbagi doa pun, berbagi motivasi pun, berbagi makanan pun, berbagi vitamin pun bisa dilakukan. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kebahagiaan atau kemenangan karena berkat Tuhan yang ada pada orang lain. Kemudian dalam firman Tuhan ini Elisa mengatakan bagikan pada orang ini. Dia tidak mengatakan bagi sama aku satu, baru bagi kepada orang ini 19 lagi. Elisa bukan begitu, dia lapar. Dia susah, ikut susah. Tapi Elisa mengatakan bagi kepada mereka. Itu artinya dia mendahulukan orang lain. Dia mendahulukan orang lain dengan cara iman seperti itulah. Maka Tuhan memberi
berlimpah-limpah di dalam kehidupannya sebagai imam, sebagai pemberita firman saat itu. Dia tidak egois, bagi aku doon. Dia tidak rebutan seperti khotbah anak sekolah minggu tadi. Tetapi dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dia menahan laparnya. Dia menahan seleranya demi kesembuhan orang lain. Mungkin kita bisa begitu. Dulu kita makan begitu kenyang-kenyangnya sampai sade, setelah makan jolo hudul joi mana. Ipa tenang jo hudul. Ayo ngagok sudi. Sotung nagabe sesaan non naruhana. Tapi kali ini di masa pandemi jangan lagi seperti itu. Dalam firman Tuhan dikatakan berhentilah sebelum kenyang. Itu artinya jangan terlalu kenyang. Jangan berlebihan. Kalaupun ada makanan yang mungkin lebih dari secukupnya kita makan, saat ini kita diajar untuk berbagi. Diajar untuk berbagi dengan orang lain. Siapapun itu. Apalagi yang terdekat dengan kita. Itu firman Tuhan menegaskan itu. Elisa, dia menerima makanan, dia tidak mau mendahulukan dirinya. Dia mengatakan bagikan kepada mereka. Sebab firman Tuhan berkata, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dia beriman dan dilakukannya imannya itu. Dan benar sisa. Yaitu di ayat 44. Semua sudah makan, mereka sudah makan, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kita semua saat ini sudah makan. Ngamanga kamu? Enggak. Dan mungkin narung benua yang di zona somangan. Bapak Ibu yang di rumah, jangan-jangan sambil beribadah makan juga. Akan ada begitu. Sambil dengar khotbah makanlah dulu. Tapi janganlah seperti itu. Apakah kita sudah makan hari ini? Lalu apa kita ucapkan tentang makanan itu? Apakah kita katakan itu karena kekuatan saya? Atau sebaliknya kita katakan itu anugerah dari Tuhan dan mujizat, seperti yang dirasakan oleh Elisa dan ratusan orang saat itu? Tentu kita mengatakan melalui firman Tuhan itu mujizat. Ketika kita sehat saat ini itu mujizat. Ketika kita ada yang terkena virus corona dan masih bernapas, itu mujizat. Itu mujizat. Sekalipun dia sudah mau mengakhiri hidupnya dan dia mampu berdoa, itu mujizat. Kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Maka ketika kita sekarang sudah makan, tidak ada lagi yang lapar, itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan kita harus bersyukur atas itu. Kita harus bersyukur atas semuanya itu. Penderitaan mungkin akan terus berlanjut. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan memelihara orang yang percaya kepadanya. Penderitaan pasti selalu berjalan di dunia ini, apalagi kepada orang Kristen. Penderitaan tentang tubuh pasti. Penderitaan tentang pengucilan dari orang-orang lain pasti. Maka ada nama orang Batak derita. Ya rute bigi gorniala Batak si derita. Karena dari lahir pun dia sudah derita. Mulai lahir dia, ibunya sudah menderita. Ayahnya menderita. Mungkin apa? Mungkin dia dilahirkan di rumah, atau mungkin dia dilahirkan di rumah sakit, tapi tidak mampu membayar uang rumah sakit. Harus berutang. Kemudian setelah dia
dibawa ke rumah membeli susunya, menderita, tak mampu membiayai. Akhirnya dibuang materdidi itu gereja. Isedo bayi nang guarnion amang, isedo guarnai baik kamu, bayi namang ma derita. Bahasa derita. Senatik lahir menderita terus kami amang. Semulai ngolukku pe, etek hau inamatay. Menderita aku, maka na hubay mga guarnion menderita. Di balik namanya ini ada doa supaya tidak menderita lagi. Mungkin itu namanya, sehingga ada orang namanya si derita. Sudah menderita sejak lahir, SD pun menderita. Sini saya pikir kita orang-orang yang sependeritaan. Waktu saya SD, setelah SMP baru baju saya ada 2. Itu umuran saya di persuburan ya, di Borbor. Baju merah putih itu hanya 1. Jadi moloro dan mula sa sekolah dicuci mo. Di poros bon segugu-guguna. Di bae matu aduk. Ang madua halak mamoros poros iti poros iso atau ngakoring mak baru idarang may di jolok ni api bolo mamar kuning baju putih ala pada ada kujonok studi musi derita penderita sepatu nape holan igijang nama nadenggan berengon itorong habis ngalangsung betu tanoi Pak Nai, penderitaan. Alai dung maguna kita songonon noaing, kita dimenangkan oleh Tuhan. Tapi masih banyak orang dari lahir pun begitu hidupnya. Sampai dia pun punya anak, begitu juga anaknya. Penderitaan. Dari lahir sampai mati hidupnya penderita. Sehingga dia mengatakan hidup ini adalah penderitaan. Tapi mau dikatakan firman Tuhan ini, kalaupun masanya dari lahir sampai mati menderita, yang diinginkan Tuhan adalah menghadapinya bagaimana. Yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Buah merungut-ungut doh kita. Buah bersungut-sungut kah? Atau tidak mengucap syukur. Tapi firman Tuhan menginginkan kita saat ini, sebagaimanapun penderitaan kita di dunia ini, yang diinginkan Tuhan bagaimana kita menghadapinya, yaitu bersyukur dan selalu bersyukur. Bagaimana kita berusaha di dalamnya, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau penderitaan itu pasti selalu datang. Sekaya apapun orang. Ada orang Batak yang ulu panggabiannya, yang kaya, menderita juga. Karena apa? Dia tidak bisa menikah, menderita, walaupun banyak uangnya. Apalagi yang meninggal, orang Batak yang meninggal di pesawat. Dari situ urus ya, dari situ urus, menderita. Bisa, walaupun banyak harta bisa menderita. Pasti semua orang menghadapi penderitaan. Ada penderitaan, mungkin ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada yang mungkin tidak kita rasakan tapi kita menderita. Tapi inginkan oleh Tuhan saat ini kepada kita, sebagaimanapun penderitaan kita, kita harus berjuang untuk menang di dalam Kristus. Berjuang di dalam Tuhan. Karena Yesus berkata, makanan bagiku bukan makanan masalah beras, ikan dan yang lainnya. Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi bagaimana kita melakukan kehendak Allah ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, baik itu sukacita, baik itu penderitaan, bagaimana kita menghadapinya.
Tuhan Yesus mengatakan, lakukan kehendak Dia. Kehendak Dia adalah yang pertama melalui firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berbagi. Firman Tuhan lagi mendahulukan orang lain, mendahulukan yang lapar, menolong orang lain. Jangan mendahulukan selera kita, kenyang dulu. Mari kita batasi setengah kenyang, setengah lagi kita bagi dengan orang lain di masa-masa sulit saat ini. Itulah yang melakukan kehendak Allah, dan itulah makanan Yesus Kristus dan makanan pengikutnya, yaitu orang-orang Kristen. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mungkin kenyang, mungkin penderitaan kita penderitaan yang sedang-sedang, atau mungkin ada yang penderitaannya sangat sakit. Mungkin saat ini penderitaan yang sangat sakit dihadapi oleh jemaat kita adalah Bapak Sintua Cihapura, yang selama ini 3 tahun sudah tidur terus di tempat tidurnya. Ibu Boru Turnip yang sudah 3 tahun juga terus tidur di tempat tidurnya. Siapa lagi? Amang Pakpahan sudah 3 tahun terus bertongkat. Amang Sitorus terus berkursi roda. Penderitaan. Mungkin itu yang kita anggap penderitaan yang sangat susah dan sulit. Ada juga penderitaan-penderitaan yang lainnya, Bapak Ibu, yang mungkin tidak diungkapkannya. Adiga do mangoli gelekon, adiga do muli borukon. Kapan saya punya cucu? Mungkin itu penderitaannya, tapi Tuhan menginginkan kita. Apapun itu Tuhan menginginkan kita selalu untuk menang, yaitu berdoa, selalu mendekat kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Beribadah. Buah dari ibadah itu adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus Yesus Kristus dan mengangkat kita sebagai anak, menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Jadi pekerjaan kita bukan masalah hal makanan dan minuman, tetapi pekerjaan kita adalah hal yang surgawi. Melalui firman Tuhan ini kita diinginkan jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan. Unang hiya tadokon idia do pangurupiyomu Tuhan. Tohoro mampu oho mangurupiyamu. Jangan pernah ragu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pikir orang yang sudah meninggal ibunya, meninggal ayahnya, dia yatim piatu, tidak ada yang mengangkat dia menjadi anak, tetap hidup. Tetap dia bisa besar. Itu artinya Tuhan masih memelihara manusia, apalagi orang yang percaya kepadanya, apalagi orang-orang yang mempunyai keluarga. Pasti pemeliharaan Tuhan itu terus menerus. Yang kedua, pemeliharaan itu tidak hadir langsung dari kerajaan surga bagaikan cahaya, tetapi datang dari orang-orang di sekitar. Maka perlakukanlah orang yang di sekitar itu dengan firman Tuhan. Karena mungkin dari sana Allah akan mengutus orang untuk menolong kita di dalam penderitaan kita. Yang ketiga, mari kita saling berbagi. Mari kita saling menolong, saling mendoakan, saling mencintai. Di situasi yang susah, baik pun di situasi yang bersukacita. Semoga Allah dan Roh-Nya menguatkan kita melakukan firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa di surga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan,
atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, sehingga kami saat ini masih banyak jemaat Tuhan yang tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Tuhan melepaskan kami dari penyakit corona itu. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan atas kelepasan dari mara bahaya yang sering terjadi di belakang kami atau di depan kami, tapi kami masih Engkau lepaskan. Kami juga bersyukur Tuhan buat waktu yang Engkau berikan masih bisa kami melipat tangan, menutup mata, berdoa, dan menghirup udara yang segar, bernapas, bernyanyi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh besar pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di situasi saat ini Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kepada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, baik itu karena COVID-19, baik itu karena penyakit bawaan. Engkaulah yang mengangkat itu dari tubuh jemaat Tuhan, sehingga mereka bersyukur dan mengucap haleluya bagi Tuhan. Tuhan Allah, kami juga bermohon saat ini kepadamu atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjalani masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami juga bermohon kepadamu atas berkat-Mu kepada pemimpin negara kami, pemimpin gereja kami, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kehidupan kami, untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan dan menghidupinya untuk masyarakat, untuk jemaat di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga firman Tuhan senantiasa berkumandang di tengah-tengah dunia ini. Kalau Tuhan yang memimpin dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan gereja HKBP Jeruju ini, dari yang terkecil hingga juga yang sudah dewasa, Tuhan, kalau yang memberikan mereka kebijaksanaan, kepintaran, dan pertumbuhan yang baik. Bagi orang-orang atau anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah waktunya untuk menerima berkat Tuhan, yaitu pernikahan, Engkaulah Tuhan yang menunjukkan jalan-Mu kepada mereka. Banyak jemaat Tuhan yang menginginkan keturunan. Kami yakin dan percaya setiap hari, setiap doanya, bahkan nyanyiannya Tuhan, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Engkau memberikan keturunan di tengah-tengah keluarga. Kami memohon melalui persekutuan yang suci ini, yang kudus ini, kiranya jawablah setiap doa jemaat Tuhan, supaya mereka bersukacita, bersyukur, dan memuliakan nama Tuhan. Kalaupun waktunya belum Engkau tentukan, kiranya Roh-Mu senantiasa menguatkan mereka. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur atas hari ini, karena kami masih bisa memuliakan nama-Mu. Itu karena Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari godaan-godaan iblis. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari dimahita. Dan merata
serahkan diriku, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang di rumah kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.